Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Jumpa kembali bersama kami, channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul 60 hari Titis Aji menghilang. Lir kumitir, mambang kumbang lanang, siro mabur angin jebot, siro melompati gunung, jegur nyilem. Menggelegak darahku, bergejolak batinku, gelap mataku. Bagaimana tidak, aku pengusaha muda yang sedang di puncak jaya, saat ini harus terima nasib meringkuk di sel sempit 6x6 meter bersama Bromo Corah, bandit dan pembunuh kambuhan. Kemarin aku masih seorang pengusaha yang sedang nikmat-nikmatnya berusaha, bebas kemana saja. Yang ku tahu hanya menumpuk duit dan duit. Sekarang aku terperangkap dalam permainan seorang pejabat yang gila kuasa. Aku dituduh pengusaha gelap tak berizin, plus serangkaian fitnah palsu yang gila. Hukum sering tajam ke bawah, tumpul ke atas. Seperti petir di siang bolong, aku yang bebas tiba-tiba dikerangkeng, nyaris tanpa kemungkinan bebas karena tuduhan berlapis. Begitulah macan kumbang ireng, surem-surem melibar kenikir, ucul pikir, ucul sukmo, ucul joyo, dadi-dadi dari dadi weruh winarah. Kuulang-ulang mantra pemberian buyutnya buyutku. Lambaran mantra ini kuperkuat dengan mengurangi kenyangnya perutku. Aku puasa mulai dijebloskan penjara. Hari pertama kupikir sepekan saja aku akan dibebaskan. Rupanya hukum di negeri kutilang ini hanya berpihak pada yang kuat saja. Meski aku tergolong penguasa kecamatan, ternyata di atas langit masih ada langit lagi. Terus kuulang mantra itu dalam keputusasaanku yang mendalam. Hari ke-13, sambil menahan lapar selama matahari terbit, aku menuntut pada langit siang dan penguasa malam. Aku menuntut pembebasanku dari penjara. Biar badanku ada dalam sel besi kotak, tetapi jiwaku harus bisa lepas, bebas, apapun caranya. Macan kumbang lanang, ireng-ireng bulune, sir telisir sir sirno, sokorogo sokomoto. Terus kuulang mantra hitam itu, tidak ratusan kali, ribuan kali, mungkin jutaan kali. Makin hari tekadku makin kuat, lidah batinku lapar pembuktian. Tak kuperdulikan tubuhku yang makin kurus, dan kumis serta brewok yang tambah panjang tak beraturan. Pancaran mukaku panas, membuat kumpulan gali, penjahat yang satu sel denganku atau yang di sebelah selku jadi enggan menatap mataku. Malas berdebat dengan mulutku, aku jadi pendiam. Mataku api menyala dan kata-kataku menusuk lebih tajam dari duri salak. Makin bertambah minggu, bertambah bulan, badanku terasa ringan dan penuh energi. Dingin, panas, dan sepi tak kurasakan lagi. Aku mengadu kepada bumi, kepada langit. Aku protes teriak sekuat-kuatnya. Aku Titis Aji, tak akan kalah dipermainkan nasib. Aku kuat, sekuat batu karang. Walaupun urusan hukumku tidak kunjung selesai, aku tak peduli. Aku terus menahan lapar, puasa dan merapal mantra hitam, ilmu kumbang mambang. Hari ke-57, makin kurus dan makin acak-acakan rambut dan bulu jenggot dan kumisku. Tapi batinku makin penuh dendam dan amarah. Dari 4 penjuru angin, aku mulai bisa mendengar suara-suara di kejauhan. Suara orang yang tawar-menawar di pasar sebelah penjara. Suara kepala penjara yang menawanku tanpa ampun. Suara pelacur yang sedang melayani pelanggannya di gang buntu sebelah. Terus kurapal mantra hitam itu sebagai pengganti sumpah serapah pada orang-orang yang mau fitnahku, memojokkanku dan memenjarakanku tanpa pasal dan tujuan jelas. Aku tak peduli. Terus kurapal mantra kegelapan tanpa mengampuni diriku lagi.
Lelah dan tidur tak pernah kuperdulikan lagi. Tepat hari ke-60, aneh, aku sudah tak merasa lapar lagi. Mantra pun sudah tak terdengar lagi. Semua sudah menyatu dengan gerak lidah batinku. Menjelang tengah malam saat sel sepi, mendadak aku terjerembab pulas tertidur tanpa kusadari. Saat itu kusadari kematian begitu dekat, tapi kelahiran kembaliku juga begitu dekat. Rohku mendadak berubah rupa, bukan jadi manusia lain, tetapi menjelma macan kumbang hitam. Lalu aku meraung begitu keras. Geramanku teramat keras, menggetarkan 7 penjuru angin. Lalu aku melesat dan melompat lepas ke atap tertinggi penjara dengan begitu mudahnya. Lalu aku berlari dengan kuat dan nekat melompati alun-alun ke pepohonan, tinggi meloncat ke gunung-gunung yang ada. Sekali lompat aku sampai di Gunung Slamet ketemu Eyang Ulun. Tampangnya sangar, suaranya menggelegar marah besar padaku. "Siapa kau kucing hitam kurang ajar? Berani mengganggu tidurku, merusak pekaranganku. Kau pikir engkau siapa? Kepengin mati di tanganku?" Ancam penjaga gua wingit Gunung Slamet. Aku Titis Aji yang sedang menjadi siluman macan kumbang. Bergidik, 4 kakiku gemetar dan aku jatuh keras bersimpuh memberi sembah. Karena sikap hormatku yang baik, Eyang Ulun pun berangsur berubah ramah. Cerita duka laraku dizolimi sesama manusia pun kuceritakan panjang lebar. Jadi kumbang Titis Aji yang malang. Asal engkau tahu, orang yang mau fitnahmu akan mengalami kesialan selama 31 bulan. Dia akan merasakan deritamu di penjara. Begitu engkau keluar, dia masuk di tempatmu. Eyang jamin. Lega pikirmu, Ger. Tanya sesepuh gaib penjaga alas angker. Di ketinggian berkabut ini. Setelah berbincang panjang tentang ilmu hakikat dan tujuan hidup mulia, aku disarankan untuk silaturahmi ke penjaga gaib gunung di Pulau Jawa, Sindoro, Sumbing, Slamet, Galunggung, Merapi sampai Halimun. Aku ikuti saran beliau. Waktu manusia hanya semalam, tapi waktu di dunia peri perahyangan jauh lebih lambat. Apalagi dengan kekuatan ilmu macan kumbangku. Sekali lompat, aku bisa pindah dari gunung satu ke gunung lain. Setelah bertemu dengan sesepuh gaib dan mendapat tuturan nasihat rahasia kehidupan, aku mohon pamit dan meminta restu untuk hidup lebih jujur, baik, bermartabat. Saat aku mulai lelah bertualang di dunia, samar aku teringat pesan Eyang Ulun agar mengakhiri penjelajahanku di Rejenu, di Gunung Muria. Sampailah aku di Rejenu, mata air 3 rasa. Saat fajar mulai menyingsing, di situ ada 3 telaga kecil dengan 3 rasa berbeda, pahit, getir, dan asam. Ada rasa haus batin menggunung pasir di kalbuku. Maka ku minum 3 genangan air melimpah yang tak pernah kering. Sampai hampir habis. Sungguh tidak masuk akal. Sebagai macan kumbang, meski cukup besar, perutku tak seberapa. Sampai bisa menampung sesapan haus batinku akan air penyuci keruh jiwaku. Ada kesegaran luar biasa. Seisi pori tubuhku penuh oleh air suci. Nalarku jadi jernih. Lalu kantuk datang dengan hebat. Badan kumbang hitamku jatuh berdebum ke bumi. Titis Aji mati. Titis Aji lama mati di gondol macan kumbang hitam terliar, terbesar, terganas, paling menakutkan yang pernah ku kenal. Hening sucining. Bruh. Titis Aji, kamu bebas. Teriak supir penjara berkumis baplang meneriakku. Aku tergeragap bangun seperti bayi baru dilahirkan. Ternyata tuduhan berlapis yang ditimpakan kepada Titis Aji tidak terbukti. Terima kasih Gusti yang Maha Wenang. Sembah hormat Eyang Ulun dari kumbang Titis Aji hitam. Bila bayi menangis, aku tidak. Titis Aji mengaum, menggeram layaknya macan kumbang hitam lapar mangsa karena satu musim tak makan. Teriakan binatang amuku terdengar ke seluruh relung lantai penjara. Semua penghuni merinding takut, menggigil jatuh nyali. Termasuk sipir tergalak, kumisnya melepes, ngampleh,
seperti handuk basah. Berbeda denganku, kumis bewok serabutan panjangku berdiri tegak layaknya kumis macan kumbang. Mata putihku menjadi kuning hitam, dan seluruh penghuni penjara kaget dan lemas dengkulnya karena aku keluar dengan menggeram, mengaum dan berjalan tidak dengan dua kaki, tapi merangkak layaknya kumbang sejati. Grrrr. Tuhan, ampuni aku. Akhirnya aku bisa bebas resmi dari penjara besi ini. Tetapi sekarang aku terpenjara di tubuh hitam berbulu dan ganas sekali ini. Bagaimana aku bisa bebas? Kontrak gaib sudah kuteken dengan darah merah dan putih tulangku. Aum. Aum. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.